katanya didatangi Yesus. Makanya aku Kakinya tanya kotor, siapa itu dia. tubuhnya kotor, dia pakai kolor gitu. Kamu percaya nggak dengan kesaksian seperti itu? Tuhan itu menyatakan dirinya itu sesukanya. Kan Iya, bisa. kamu percaya nggak Tuhan Yesusnya itu datang cuma pakai kolor, kakinya kotor. Percaya nggak kamu? Kalau Tuhan merubah dirinya seperti itu, siapa yang mau melarang? Artinya kamu percaya juga. Itu kan bukan itu bukan dari saya. Tadi kan abang yang omong. Saya tanya, kamu percaya nggak dengan kesaksian seperti itu? Makanya tadi saya tanya. Orangnya sekarang Masya sudah jadi Kristen belum? Allah. Dia orang Kristen. Iya, dia orang Kristen. Ngaku sebagai mantan Islam. Di Hmm. kesaksiannya dia Siapa mengaku tahu dia benar-benar didatangi. Islam waktu itu. Aduh, Siapa tahu. dia ngaku Kalau dia benar-benar Islam sehingga didatangi Tuhan menyatakan Yesus. dirinya seperti itu ke dia, makanya dia percaya Yesus Kristus dan masuk ke Eh, Kristus. Siapa itu? eh, Ya dia kan? ngaku didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor. Pertanyaan saya, Itu makanya apakah bagi saya sebagai orang Muslim kalau datang seperti itu harus saya bertanya dong. Pasti ada percakapannya. Itulah yang harus kita cari kronologi yang selengkapnya gitu. waduh, kesabaran saya tak cukup untuk Ya, mereka nggak melayani nyambung. orang seperti itu. Diseruput dulu kopinya, Bang. Iya, aku seruput kopi dulu lah. Ah, kalau Mas Oten, percaya nggak Mas Oten dengan kesaksian Ibu Handayani itu? Kalau kalau saya sih nggak mudah percaya dan nggak mudah terkesan sih. Jadi perlu pembuktian masalah percaya atau enggaknya. Tapi sementara saya nggak punya bukti ya anggap aja yang diomongan tuh percayalah untuk menghormati tenaganya dia bercerita gitu aja. Tapi semenjak Yusuf Manobulu vakum Bang dari YouTube-nya, aku kehilangan omset Bang. Omset apa itu? Biasanya kan kesaksian Ada orang aja. yang seperti itu aku jadikan lawak kan di channelku kan. Oh, jadi 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 nggak ada bahan gitu ya. Omset. iya, Ngadi-ngadi abang ini. biasanya tuh aku sama Bamtri yang duluan biasanya. Pokoknya Al Bener Bang, Ayubi sama bener. Bamtri Kalau itu kalau ada orang yang cerita-cerita kesaksian apalagi ketahuan bohongnya gitu ya ngaku-ngaku muslim tapi dilihat dari segi muslim kok nggak muslim itu udah hajar aja nggak Bang. bisa baca Quran gitu kan lucu. Iya. Oh, kiblat kemana? Ke Eh, utara gitu udah. ada lagi Bang, ada lagi yang lebih Mas lucu Oten Bang. keren ini bang. Iya, keren. Ada lagi yang lebih lucu. Apa itu? Katanya Tuhan itu rapat katanya. Beneran, Bang. Rapat apa? Rapat di Loh, mana? iya beneran. Astagfirullah. Nah, Tuhan itu rapat katanya. Ya Allah, Tuhan itu rapat dengan nabi-nabinya di sorga katanya. Dia kesaksian, ya Allah, kok banyak yang sedeng-sedeng ya. Astagfirullah. Rapat kenaikan kelas. Di Iya, di ini di gereja sendiri pun kalau kesaksian-kesaksian yang kayaknya terlalu halu gitu ya cuma kita dengerin aja sih. Selanjutnya kan Oh, jadi urusan cukup dia. imani saja ya Mas Oten ya? nggak Bukan iman diambil. hormati aja, hormati namanya dia Oh, pengen iya, cerita dengan dia kan hasil karyanya dia itu loh yang kita hormati, gitu loh. Oh, iya. Masalah Jadi kebenarannya kan dia sendiri. Jadi menurut abang ini Yesus itu siapa? Kalau seperti itu? Ya nggak tahu ya tanya yang didatangin toh. Bukan, menurut abang Gimana? gitu loh.
Abang yang saya tanya. Menurut Ya abang. itu masalahnya, sampai sekarang itu aku ngikut Yesus tuh tak ikuti karena aku belum tahu, belum kenal beneran siapa dia, aku masih penasaran gitu Abang loh. mau tahu? Abang mau tahu Yesus itu siapa? Ya mau tahu, makanya tak Boleh. cari tahu terus gitu. Pak Pendeta kita di sini ada kok. Bang Rasid, Bang Al Ayub di sini. Bang Ayub, kasih tahu siapa Pak Yesus sebenarnya itu, Bang. Bang, jangan di-mute Hamba. gitu, Bang. Yesus itu Nggak hamba, tega saya Yesus sama itu Mas Oten nabi. ini. Terlalu Kenapa? baik kayaknya Mas Oten ini. Nggak tega Iya. aku. Nggak apa-apa, Bang. Dikasih tahu Justru aja, kalau Bang. kita Mm-mm. justru Nggak kalau teganya kita gimana tuh? biarkan, berarti kita membiarkan dia hangus di neraka. Iya, Kalau kita betul-betul. membiarkan Yesus beliau itu ini orang baik ini salah kan, satu daripada nabi-nabi yang diutus oleh harus Tuhan. kita kasih tahu. Ah, Harus kita kasih tahu supaya jangan dia hangus di neraka. Begini ya Bang Iya, ya. betul. Yesus itu ini menurut Bible ya. Menurut Bible Yesus itu hamba. Yesus itu Mesias. Yesus itu nabi. Yesus itu imam. Rasul itu di Ibrani ya. Junjungan. Inilah Yesus imam rasul dan imam besar kita. Jadi inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yesus hamba, yaitu Yesus. Apalagi ya, Yesus Mesias. Betul katamu, akulah Mesias. Itu pengakuan Yesus semua ya. Tidak pernah Yesus mengaku, ya aku ini betul-betul Tuhan, aku ini Allah. Tidak ada Bang. Tidak ada pengakuan. betul. Tapi kalau kita ke judul ya, kita kembali ke judul. Host ini kasih kita judul, jadi harusnya kita bahas ini Kristen. Apa yang kira-kira Kristen yang ikuti yang pengajaran Yesus? Silakan. Ikut Yesus ya, Kristen tidak ikut Yesus terus ikut berarti Kristennya Paulus ya. Ya, kita bisa buktikan ya perbedaan pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Perbedaannya itu 380 derajat bedanya ya, antara langit dan bumi. Ada yang Kristennya Paulus bisa diundang ke sini. Ya kalau Anda makan babi tidak sunat, berarti Anda pengikut Paulus. Begitu Bang. Iya. Karena Yesus, Paulus mengaku, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Berarti Anda ini selalu gitu ya. Dia diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar bangsa Israel. Berarti Anda ini. Ya, anggap aja karena kebetulan yang ada kan Oten di sini gitu. Anggap aja oke lah. Bukan anggap aja, Bang. Memang begitu datanya. Mau lihat datanya? Ya bukan nggak semuanya, maksudnya Bang. Ini satu oknum dibilang mewakili semuanya itu enggak. masih menerima. Masih menerima apa enggak? Ya itu, Kalau Anda menerima. Yang sulit dijawab itu ketika kita sudah dianggap sama dengan yang lainnya, itu sama podo baik gitu ya, sama saja. Jadi ngomongnya kan ini kayak gini, ini kayak gini, ya emang kayak gitu. Anda alirannya apa? Denomnya apa Bang? Alirannya apa? Protestan. Rasul kalau itu Protestan. ada semua yang lah Kristen itu masih mengimani Paulus. Yesus sebentar Bang. Yesus diimani sebagai Tuhan. Paulus sebagai rasul. Antara Tuhan dan rasul tidak sejalan, tidak seia sekata, saling bertentangan. Harusnya ini Tuhan ini ya, Tuhan harusnya sejalan dengan rasulnya. Tapi fakta nyata di Bible, rasul dengan Tuhan ini ya, yang kalian anggap Tuhan dan kalian anggap rasul ya. Kalau kami kan enggak ya.
Paulus itu bagi kami bukan rasul dan Yesus bukan Tuhan. Itu bagi Anda kan menganggap Yesus Tuhan, Paulus adalah rasul. Tetapi Paulus ini nggak sama. Nah, coba kita buktikan ya. Kenapa bertentangan tuh ajarannya Yesus dengan Paulus. Ketika pemilihan pengganti Yudas ini kan berkhianat, akhirnya dua versi kematiannya kan, ada gantung diri, ada yang bilang jatuh, kemudian perutnya terburai keluar isi perutnya. Ya, dua versi kan. Nah, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas siapa itu Paulus. Paulus ketika para murid ini ketika memutuskan siapa yang akan menggantikan Yudas karena sudah berkhianat dan sudah mati kan. Itu diputuskan siapa yang dipilih? Matias. Matias yang dipilih sebagai pengganti Yudas, bukan si Paulus. Ada apa? Kenapa ini Petrus teman-temannya nih CS-nya ini tidak memilih si Paulus ini? Hebatnya Bunda Rahma ini ya. Ya kamu simak aja, baru kau bilang saya hebat ya. Simak Iya, dulu. kau hebat sekali. Kau bukan Kristen kau. Iya, kau tenang dulu, jangan Sama Mas cepat. Oden. Endro diem dulu, di mute dulu. Simak dulu. Endro diem dulu. Jadi ketika diadakan pemilihan ya, siapa kira-kira akan menggantikan Yudas ini yang berkhianat dan sudah mati? Dipilih Matias ini, Matias yang dipilih oleh 11 murid ini ya, Matias. Bukan si Paulus. Kenapa? Karena ajaran Paulus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan 11 murid ini. Yang 11 murid ini tetap taat dengan pengajaran Yesus. Si Paulus ini menolak. Dia bahkan membatalkan hukum-hukum Taurat. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa ya udah, kamu untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel, ya dia ini yang coba kau ajarkan 11 ini di agamamu, tetap setia dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan akhirnya memilih Matias. Bukan diajarkan, itu data di Bibelmu. Mana saya mau ngajar? Kamu lihat data-data. Saya tunjukkan data nih. Jangan-jangan kau tidak tahu data di Bibelmu. Bunda Rahma. Tentang kitab bahwa yang belum. menggantikan Yudas. Kau jangan banyak ini kau bilang Kristen yang tidak dipilih menggantikan Yudas. Kau dasar dari mana kau itu? Baru belajar Kristen aja kau orang. Mungkin aja dulu. Termasuk Rusuh 12 dia. rasul yang akan menghakimi 12 suku Israel. Lanjut Bunda. Dia tidak termasuk 12 rasul ini si Paulus. Ya. Jadi ketika pemilihan Paulus ini, apa lagi ini kayak suara film kartun. Jadi si Paulus tidak terpilih ya saudara ya. Yang menggantikan Yudas yang mati ini, yang berkhianat dan mati ini, itu adalah Matias. Jadi Paulus itu enggak direken. Apa itu bahasa Indonesianya direken? Tidak dianggap. Ya, betulkah itu reken? Begitu saudara. Jadi ketika di Wahyu 7, 4-8, di situ tertulis bahwa hanya 144.000 yang termateraikan yang bisa masuk ke dalam surga. Surganya versi Bible ya. 144.000 yang termateraikan. Dan setiap pintu-pintu surga itu sudah ada tertulis nama-nama para 12 murid ini ya. 12 suku Israel sudah tertulis di situ. Itu nama-namanya di situ ya. Suku Lewi, suku Benyamin, Yehuda, 12 suku Israel itu tertulis. Jadi di pintu-pintu itu sudah tertulis ya, ditemani oleh di atas pintu itu sudah tertulis nama-nama ke-12 suku Israel. Berapa pintu ya? Dan di setiap pintu dijaga oleh malaikat. Jadi kalau kalian meninggal tuh di situ pintu untuk 12 suku Israel, kalian kemana kira-kira ya? Kasihan sekali. Jadi itulah saudara-saudara ya. Kenapa saya katakan pengajaran Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan dengan Rasul yang kau imani tidak sejalan. Oke? Silakan. Yang bertentangan dengan ajaran Yesus kita lawan. Setuju. Terus Anda ini apa? Anda bukan Kristen.
Ada tidak mengimani Paulus botak? Tuh gimana ya jawabnya? Bingung gitu waktu cerita nggak bersunat nggak apa. Berarti kan yang untuk yang tidak bersunat, ya sementara saya bersunat gitu kan. Jadi bingung jawabnya itu jawab Lah, apa gitu. kalau Anda bersunat, Bang, coba tengok ya Bang ya. Kalau Anda bersunat, sia-sialah Yesus disalibkan. Itu kata si Paulus lagi. Kalau kalian bersunat, maka sia-sialah bagimu Yesus disalibkan. Sia-sia. Inilah bagaimana pengajaran Paulus. Yesus saja disunat. Sementara si Paulus berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Nggak ada gunanya Yesus bagi kalian. Jadi kalau bisa tolong disambunglah kembali. Kalau kau masih mengimani Paulus, sambung ya. Pakai kulit apa Ya, kek? ya nggak boleh Kalau dipaksa bahas kayak sunat saya gitu. ingat, Yang saya ingat sesuatu kemarin. ya nggak. Aku jadi Sambunglah. Karena masalahnya dia sudah sunat. Padahal apa kata jadi- Paulus? Saya kasih tunjukkan jadi ya. kebayang Kata apa? Paulus. Iya, disambung. Kata Bang. Paulus ya, kalau kau menyunatkan diri, sia-sia Yesus disalibkan. Masalahnya Jadi ujungnya kalau udah bisa hilang. ya sambung kulit ayam. Sambung kulit ayam. Aduh. Boleh kalau pakai kulit Berarti- ayam tuh. Mas Oten ini pengikut Yesus berarti Bunda. Berarti tinggal login aja sebenarnya beliaunya. Iya, tapi dia ya itu rasulnya kan Paulus. Paulus bertentangan nih, dia sunat. Enggak, Sementara Bunda. rasulnya Aku kesulitan ngomong sama Bunda ini karena Bunda ini sudah pakemnya itu dianggap pakem pasti gitu ya. Oknum-oknum yang dihadapi itu, oh ini Kristen nih, ini Oten nih pasti Ya. kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi Wah, sulit kita tahu ngomongnya kok gitu loh. Oten itu versinya macam-macam ya. Kita tahu Oten versinya macam-macam. Tapi Ada langsung kan dia bersunat karena kesehatan. Ingat ya. kalau Ada Oten dia kalau bersunat karena diantem katanya semuanya kalian kesehatan. kayak gitu, iya, aku Misalnya, bingung ngomong apa. ya misalnya, oke, misalnya nih Anda bersunat karena kesehatan. Ya tetap serba salah. Karena Anda tidak berguna lagi bagi Kristus. Itu kata Rasulmu loh. Kecuali kau sudah durhaka sama Rasulmu ya nggak masalah sih. Kalau kau sudah membangkang ya dari aturan-aturan si Paulus. Lah, Dilema juga ya teman-teman Kristen kasihan. Paulus tuh terdaftar rasul nomor berapa? Nggak pernah Nggak masuk dia bang, kulihat dia, nggak terdaftar. nggak pernah Nggak kulihat itu terdaftar Bun. dia. Di mana? Dia nggak pernah kulihat dia, makanya begitu membahas Paulus bingung aku. Iya, dia Paulus. nggak ini kok. Kita Paulus lagi itu rasul. Nggak membahas masuk Paulus ke- yang Itu botak, bukan rasul yang botak kalian. ono, Mas Oten, tapi Paulus yang mengatakan yang disalib dulu Yesusnya baru dia menjadi Tuhan, itu yang kita bicarakan, bukan Paulus yang ini, bukan Paulus yang sekarang. Bang Glenn Paulus ini siapa? Islam atau Kristen Glenn ini? yang ngajarin apa itu pengangkatan Yesus sebagai Tuhan itu ya. Iya, itu yang dibahas Terserah sama dia Saudara lah. tadi. Terserah dia sama pengikutnya. Nah, jadi Yesus menurut Abang gimana menurut Abang? Karena belajarnya aku ini otodidak gitu ya, belajarnya memahami kayak gitu ya. Pemahamanku kalau ada Islam nabinya siapa? Nabi Muhammad gitu ya. Kalau Kristen nabinya siapa? Nabi Isa gitu. Pemahamanku ya gitu aja. Oh, berarti Yesus dalam artian yang Abang imani itu Yesus bukan Tuhan begitu ya? Kalau yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri dicatat di situ kan bukan Tuhan, dia cuma utusan. Enggak, Gitu yang saya kan. tanya yang bukan yang diajarkan Berarti Yesus. dia bukan ini, dia yang unitarian apa ya, maksudnya? unitarian bang ya. Dia unitarian kayaknya. Oh, iya kayak. Atau saksi Yehova ya. Seksi apa bukan lah. Berarti unitarian bang ya. Perbedaan kita dengan unitarian dan saksi Yehova itu pada karya penyelamatan. Dia tetap mengimani Yesus itu mati untuk penebusan, karya keselamatan. Walaupun dia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tetap imani Yesus itu sebagai tumbal keselamatan. Kita sapa ini dulu Bunda. Bang Glenn, selamat malam. Ya, selamat Selamat malam. malam.
Bapak non Muslim atau Muslim, Pak? Maaf ya, Pak ya. Saya Kristen. Baik. Maaf ya Pak ya, saya skip dulu sebentar. Bang Rosid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibes, Abang naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kecil suaranya Bung Ibes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, ini betul. baru nih Mantap. suaranya, Masya Allah, Ya, ya. Masya Allah. Bugar. Iya. Lanjut. Silahkan lanjut Bang Glenn sama Bunda Rahma. Ada yang mau ditanggapi dengan penyampaian Bunda Rahma tadi? Ini Bang pemuda Glenn. zaman ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh iya ya tadi ya. Ya, saya mau bertanya ini Bun. Oh, silahkan. Kan Saya kasih siapa yang mau bertanya nih, Glenn? Sebentar, ya, Pak, satu lagi Pak, sebentar Bang Glenn. Pak siapa Pak? Mas Oten. Ini oh saya, ya, saya kasih data ya di kisah para rasul. Dan atau enggak usah ya? Karena dia tidak imani Yesus sebagai Tuhan. Saya enggak usah kasih itu ya. Oke, lanjut. Dia tetap imani Yesus hanya sebagai utusan. Mantap lah. Berarti dia Unitarian. Bang Glenn, Bagus. silakan. Si Oten ini sudah bagus dia. Sudah menggunakan Iya. akal. Silakan Glenn. Udah bagus lah. saya mau bertanya Bun. Boleh Bang, Sorry ya insyaallah. sebelumnya Apa? Silakan kalau bisa dijawab banyak. tentang Nabi Muhammad kan Kenapa Bang? itu Rasul Allah atau Nabi Allah? Mana? Kenapa Rasul Allah atau Nabi orang Allah? Islam apa dia maksudnya orang Islam apa maksudnya dia terlalu apa membawa namanya untuk masuk kerajaan surga, mungkinkah begitu? Coba Atau gimana? Rasul atau Nabi Allah. Nabi itu sudah pasti Rasul. Coba ulangi Terbalik, Bang, terbalik. pertanyaan Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nabi sudah pasti Rasul. Nabi Silakan, Muhammad, apa yang- saya akan bertanya Apa saya mau itu? bertanya tentang Nabi Muhammad, boleh nggak? Ya, kenapa Nabi kami Tanya, kenapa? silakan. Apa perbuatan baik Nabi Muhammad sehingga orang Islam menjunjung tinggi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad perbuatannya di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu tauladan, suri tauladan. Banyak perbuatan baiknya. Kalau kamu tahu seluk-beluk Rasulullah ya, baca Sirah Nabawiyah. Di situ perjalanan hidupnya. Tapi di dalam Sejin, Al-Quran sudah dikonfirmasi bahwa beliau itu suri tauladan yang patut kita contoh, kita ikuti. Gitu ya. Tapi saya baca di hadis ini ada perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang di situ rupanya membunuh ya. Di mana itu membunuh Bang? Lagi konteksnya dalam peperangan ya. Boleh membunuh kalau kita diperangi. Ya, bentar lagi Enggak, lari bukan ke pedofil. membunuh. Saya kasih dulu data ya. Saya suka pakai data ya. Saya kasih data dulu jawabannya. Bentar Bang. Oh iya. Coba buka Al-Ahzab 21. Kita buka Al-Ahzab 21 ya. Kita jangan asal ngomong ya. Al-Ahzab 21. Saya kasih data-data. Kalau kita Islam itu Bang, komplit datanya. Al-Ahzab. Iya. Nah, Al-Ahzab ya. Saya sampaikan dulu Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi terdapat pada Rasulullah itu suri teladan. Itu ya.
Data-datanya komplit. Silakan, apalagi Bang? Saya lagi di Boleh sini. dibacakan itu, boleh dibacakan tentang ayat Al-Anfal 11. Al-Anfal 11. Ini untuk langkah-langkah awal, karena ke depan begini sedikit bocoran dari Anfal. Ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penentram darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Apa pertanyaannya? Maksudnya, sorry, 12, salah, 12. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Terus? Tengok tafsirnya dulu. Kenapa begitu ya? Dikatakan Nabi Muhammad harus memukul orang-orang kafir, itu kan perbuatan yang apa sih menurut saya? Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat yang Allah menguatkan pasukan kaum muslimin dengan mereka dalam perang Badar, sesungguhnya aku bersama kalian, aku bantu dan aku tolong kalian, maka kuatkanlah tekad orang-orang yang beriman. Kemudian aku akan tanamkan pada hati orang-orang kafir rasa ketakutan yang dahsyat, kehinaan dan kerendahan. Maka panggillah wahai kaum mukminin kepala-kepala orang kafir dan potonglah ujung jari dan persendian mereka. Apalagi? Iya, itu yang saya mau tanyakan. Kenapa Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Bukan Rasulullah yang mengajarkan. Katanya itu kan, Allah. iya kan itu kan perkataannya Nabi Muhammad. Bilang dia kan menjadi teladan. Wait. Abang dah. Sebentar, sebelum dilanjut oleh Uma penjelasannya, Abang ini mau bertanya dan mengetahui atau hanya bertahan dengan kesalahan Rasulullah? Saya bisa menyimak bagaimana Anda nanti menanggapi. Kalau Anda menanggapi dengan apa yang saya pikirkan, yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda, saya bisa membalikkan semuanya kepada Anda. Sedia? Bersedia? Saya mau bertanya karena saya kan melihat Nabi Muhammad itu disanjung tinggi oleh orang Islam. Iya, makanya boleh. Jadi saya akan mencari perbuatan baik dia. Perbuatan baik. Baiklah, satu. Ternyata di situ di ayat-ayat situ ternyata ada yang ayat ini menunjukkan dia itu Iya, tahu, paham. Saya udah paham warna diskusinya merujuk kemana, saya udah paham. Intinya adalah mencari kesalahan Rasulullah SAW ya melalui Al-Quran. Tidak, itu kan kata firman ya. Sebentar. Silahkan Kecil suara Bung Ibes. Baik. Silahkan Uma dijelaskan. Nanti tanggapannya dibiarkan nanti menanggapi. Kalau memang rujukannya dengan cara Kristen banget, ya nanti saya yang memberikan ayat yang lebih agak luar biasa. Silakan lanjut Uma. Baik Abang. Baik Bang Glenn. Mohon maaf ya Bang Glenn ya. Abang tadi bertanya ayat surah Al-Anfal ayat 12 ya tadi. Kita harus melihat dari tafsir dari Al-Quran ini dan kita harus menelaah
kenapa surat ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, konteks yang pertama kita harus ketahui sejarah dari ayat ini diturunkan dan kapan ayat ini diturunkan. Nah, satu buat Bang Glenn ya. Ayat ini diturunkan ketika waktu perang Badar. Waktu masa peperangan perang Badar. Jadi itu wajar kenapa Allah menurunkan ayat ini ketika perang Badar. Dan itu yang dihadapi waktu itu tuh para kaum Quraisy. Ya, jadi sudah jelas ya. Ini bukan konteksnya, bukan buat abang ya. Kalau abang ngerasa ayat ini ditujukan untuk abang sekarang, abang tidak akan pernah berumur lebih daripada 20 tahun hidup di Indonesia, bisa bernapas, lega hidup di Indonesia karena mayoritasnya orang Muslim. Kalau abang menganggap ini ayat ditujukan kepada abang atau kawan saudara-saudara Kristen yang lain yang di luar dari umat Islam, abang tidak akan bernapas sampai detik ini. Karena abang masih tentram sampai detik ini karena Islam rahmatan lil alamin, bukan pada masa peperangan, ya. Sudah jelas ya Bang Glenn ya? Jadi jangan mencari-cari kesalahan. Kalau abang tidak mengetahui konteks pertanyaan abang harus mencari tahu dulu pertanyaan aku ini seperti apa sih? Baru abang keluarkan, narasikan begitu ya. Lanjut Bang Bes. Lanjut abang. Ya, saya kan. Lanjut Bang. Ya, silakan. Ya, saya kan cuma berasal dalil yang bicara situ orang-orang kafir kan itu menuju kepada orang-orang Kristen. Bukan Kristen aja, orang-orang kafir itu jangan terlalu baper karena gini. Kafir itu adalah kafir orang menutup diri, jadi bukan hanya seorang Kristen. Maka dari itu ketika Kristen mengartikan suatu contoh kayak raka itu adalah sebuah ejekan bagi orang-orang yang tidak berpendidikan di zamannya, tapi malah diambil artinya yaitu kafir. Sedangkan bahasa kafir itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, disitulah blundernya. Makanya banyaknya orang kafir yang selalu baperan ketika dikatakan kafir. Padahal lebih lembut atau lebih baik dikatakan kafir daripada dikatakan domba tersesat. Atau orang-orang apalah intinya seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kalimat yaitu kafara, orang menutup diri. Tapi di mana orang Kristen mengambil kalimat kafir ini lalu mengartikan yang namanya raka, sedangkan raka itu di dalam kekristenan itu adalah ejekan orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan lebih parah daripada orang yang nggak berpendidikan. Nah, kalau Anda mau merujuk ke situ, tadi ketika Uma sudah menjelaskan, apa yang Anda pahami tentang penjelasan itu? Apakah Anda masih bertahan dengan narasi Anda? Silahkan. Saya cuma hanya mencari tahu tentang ayat itu. Oke. Sudah menemukan? Maksudnya masih bertahan bahwasanya Anda merasa Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak benar? Saya cuma membaca sesuai dalil ya. Sesuai dalil. Nah, maka dari itu di dalam Islam dalil yang dimaksud dalil itu adalah bahasa Arabnya, yaitu Al-Qur'annya, bukan penerjemahannya. Jadi jangan samakan mencari kebenaran di dalam Al-Qur'an memakai terjemahan lalu memelintirnya dengan akal pikiran yang Anda terbatas. Karena apa? Yang dinamakan Al-Qur'an itu ada namanya penafsiran. Penafsirannya dari mana? Asbabun nuzulnya dari mana? Siapa yang menafsirkan? Di situ dapat dijelaskan. Makanya seluruh umat Islam diajarkan yang namanya ilmu nahwu dan nasaraf. Bagaimana belajar tentang setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami. Karena apa? Di Al-Quran itu yang namanya Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat di mana kalimat itu sangat pendek tapi mempunyai makna yang luas. Paham? Gitu. Itu namanya kalimat ijaz. Bisa satu lagi ya, Pak? Enggak, sebentar. Nah, kalau Anda boleh satu lagi boleh, banyak 10 pun boleh. Jadi kita memahami dulu yang namanya diskusi itu, kita harus memahami konteks-konteks dan konteks apa yang kita bisa pertahankan.
Ketika Anda kan merujuk kepada keburukan Rasulullah, dan kenapa sih orang-orang Islam sangat mengagungkan atau membanggakan Rasulullah, sedangkan Rasulullah mengajarkan hal-hal seperti ini. Nah, ketika saya bertanya seperti ini, contoh ya, ketika Yesus memfitnah nabi-nabi terdahulu, ada di Yohanes 10:8, silahkan dicatat. Yesus juga orang gila, ada dikatakan di Markus 3 nomor 20 sampai 21. Begitu juga di Markus 5 sampai 40. Yesus suka berbohong, ada juga di Yohanes 14:9. Ada juga di Yohanes 5:37. Ada juga di Yohanes 10:38. Kenapa? Yang di mana Yesus orang gila? Boleh saya? Iya, catat aja, catat. Markus Ya, di Markus 3 nomor 20 sampai 21. Oh, Anda baru mau baca ya? Kirain Anda udah paham. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tiara. 20. Nomor 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Oke. Kata mereka. Siapa kata mereka itu? Keluarganya. Oke, lanjut ya Pak ya. Kata mereka. Tapi bukan secara apa dia tidak waras. Nggak apa-apa. Silakan Anda mencari dulu itu, mengkaji dulu itu seperti apa pengkajian bahasa Indonesia ini yang sudah menjelaskan bahwasanya yang datang itu adalah keluarganya. Lalu kata mereka dalam kurung keluarga Yesus sudah tidak waras lagi, kan begitu? Ya kan? Nah, mau juga lihat Yesus minum miras, yaitu ada di Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur itu, berkatalah ia, sudah selesai. Terus Yesus mohon maaf, Yesus maling. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Yesus dan murid-muridnya memetik, dalam kurung mencuri bulir gandum dan memakannya hingga keluar suara kentut, ya kan? Nah, ditulis enggak dia pencuri? Oh, ada dalam kurungnya di sini penafsirannya. Oke, saya tidak usah baca. Ditulis enggak? Oh. Kalau di sini sih saya baca, Pak. Tapi kalau Bapak tidak mau membaca nggak apa-apa. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Yesus dan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya hingga keluar suara kentut. Pada waktu itu. Di mana itu, Pak? Nah, di mana itu, Pak? Pada waktu itu. Punya siapa itu yang dipetik? Maksudnya di ayat apa? Berapa? Supaya saya bacakan untuk Bapak. Matius, ini penafsirannya Om saya baca ya. Coba baca di Matius 12:21. Matius 12. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak perbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika dia dan mereka mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baiklah orang boleh olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Di mana yang kentut ya, Pak? Halo? Ya. Yang kentutnya di mana ya, Pak? Saya membaca penafsirannya, Pak. Makanya kan tadi saya bilang. Oh, tidak bisa.
Oh, tidak bisa begitu, tidak ada penafsiran. Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak mau Iya. menyelamatkan Yesus, itu gandum siapa yang dipetik, Pak? Yesus punya gandum. Iya, tapi kalau kita mau bicara itu kan mungkin terlalu panjang ya. Ya, betul. Data Pak, bagaimana Kita baca saja, pengajaran Yesus? coy. Pengajaran Yesus Pak itu sangat tidak Satu lagi berperi. saya mau Sebentar Pak, sebentar, jangan bertanya tanya. terus. Jangan dulu sedikit Pak, satu aja nih, saya balik juga bertanya sedikit, menyampaikan ajaran-ajaran Yesus Pak ya, yang sangat tidak, aku bilangnya, coba kita baca nih Pak ya. Host, besari dulu host. Coba Bapak ini apa tanggapannya nih? Siapa tahu Bapak bisa memberikan kami pencerahan. Oke. Jadi apa ini, geser dulu sedikit Bang, host. Kristen tidak ikut Yesus, bisa digeser atau saya turunkan ya? Oke, saya turunkan, boleh. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya ya, salah seorang murid Yesus ya, berkata kepadanya, Tuhan, padahal Tuhan ya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lah, ini kan dia ingin menguburkan ayahnya. Suri toladan apa yang bisa kamu dapat dari Yesus ini? Dia mengajari muridnya ini durhaka kepada orang tuanya. Padahal ini detik-detik terakhir loh. Kalau udah dikuburkan nih ayahnya enggak ini lagi. Tuhan ya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka lah. Masa orang mati menguburkan orang mati? Terus pengajaran apa yang kau dapat ini? Suri toladan apa? Kau tadi cari-cari apa yang bisa dijadikan suri toladan pada diri Rasulullah. Itu ada konfirmasi di Al-Quran. Aku sudah kutip ayatnya tadi. Dan contoh-contohnya ya di kisah di Sirah Nabawi banyak. Sekarang saya ingin jawabanmu apa ketika Yesus melarang seorang anak menguburkan ayahnya? Ya itu memang Yesus berkata begitu. Ya iya, Dalam ini arti harusnya bukan Bang. dalam Sebelum kau mempertanyakan, mencari banyak tahu suri toladan pada diri Rasulullah, pelajari dulu Bibelmu secara lengkap, secara komplit. Apa ini Yesus ini, gimana Yesus? Belum lagi ketika dia katai orang anjrit, belum lagi kalau masalah keledai segala macam, belum lagi dia tolak mamanya. Ini apa yang bisa kau teladani dari dia nih? Janganlah kau menguburkan ayahmu, ikutlah aku. Nendang dagangan orang itu loh Bunda, yang jualan juga ditendang kan. Ini dia ajain dia orang durhaka kepada ayahnya ini. Masa hari-hari Yesus lakukan Iya. itu. Nendang orang yang lagi jualan juga. Nggak boleh orang berjualan kan. Cuman nggak apa maksudnya. Jadi saran saya ya teman-teman Kristen, sebelum kau masuk mempertanyakan soal bagaimana Rasulullah, pelajari dulu ini Bibelmu. Belum lagi apa katanya, sebagai seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Itu di Lukas 11:27. Jual jubah beli Bagi pedang. seteruku yang tidak setuju di rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Apa itu yang kau bisa teladani dari itu Bang? Kau bisa bunuh semua orang kalau tidak setuju dengan imanmu. Jadi tolong ya, sebelum kau kesana kemari, ya pelajari Bibelmu dulu biar kau pintar. Mau kemana? Siap-siap. Makasih Uma, hati-hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Apa sih itu gambarnya? Nggak usah dipajang itu gambarnya Mbak Tiara.
Bun, saya mau bertanya lagi tentang Nabi Muhammad, bisa enggak? Silakan Bang. Silakan Bang. Tapi itu nasihatku Bang ya. Sebelum kau banyak bertanya tentang Rasulullah, ya Nabi kami, ya pelajari dulu Bible itu loh. Kenapa tuh Tuhanmu begitu? Kenapa Tuhanmu mengajari orang kurang ajar sama orang tuanya? Orang baik-baik minta izin mau menguburkan bapaknya, malah dia bilang nggak usah kau kuburkan bapakmu itu, biarlah orang mati. Cara orang mati menguburkan orang mati gimana tuh otakmu itu? Aduh, ya Allah bikin emosi saja. Ngapain? Jadi begini ya saudara-saudara ya. Sebelum kalau kamu bertanya, kami lengkap penjelasannya ya. Nah, saya sekarang bertanya tadi tuh kamu nggak bisa jawab. Terus kamu masih mau bertanya. Di mana kemaluanmu, Bang? Kemaluan. Ya Allah. Di mana bukan kemaluan ya, apa ya? Di mana inimu? Oh, rasa malumu gitu loh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, Bang. Enggak Salah apa-apa ya, banyak-banyak Bu. bertanya. Kau sendiri tidak bisa jelaskan tadi. Kan di sini kan kita hanya bertanya, saling menanyakan Oh, di mana urat tentang malu? Sorry. iya kan. Sorry, mohon maaf. Kalau saya kan hanya mau cari tahu tentang Nabi Muhammad juga. Ya kalau mudah Bang, beli Sirah Nabawi. Sirah Nabawi itu aduh di situ komplit. Jadi saya kasih tahu sedikit ya bagaimana kehidupan Rasulullah ya. Kalau kau baca itu, kau Kristen entahlah ya, tapi kalau kami Muslim ini Islam, kalau kami baca itu sedih. Ketika Siti Khadijah ya hendak meninggal ya, udah mau meninggal ya. Itu yang melekat, yang baju mereka itu, baju beliau itu hanya melekat di badan loh. Padahal awalnya itu dia saudagar kaya raya. Tapi harta bendanya tuh habis untuk dipakai untuk berdakwah. Hanya yang melekat di badan. Kehidupan beliau itu, Masya Allah. Kau sedih nggak tahu kalau Oten ya. Jadi kami sensitif ya kalau kau menghina-hina Rasulullah. Bagaimana perjuangan Saya tidak beliau. menghina. Oke, baik. Saya Terima baca kasih, Bang. sesuai dalil. Silakanlah kau Iya bertanya, kan? jangan menghujat. Saya nggak mau hujat kan, saya berbicara sesuai dalil. Tapi kalau kau kutanya jawab ya. Jangan cuma menganga. Iya. Pintar mau bertanya, nggak mau kau jawab kalau aku bertanya. Silakan. Itu kan hanya perkataan. Saya bisa bacakan. Jangan nyuruh-nyuruh. Kenapa kau suka nyuruh-nyuruh? Oh siapa nyuruh-nyuruh kami Saya di kan sini? masih bingung cara Kalau kau bawa membaca data, Al-Quran. ya, kau bawa data, kau baca sendiri. Kan ada terjemahannya itu, bisa kau baca. Dikit-dikit kau nyuruh-nyuruh ya. Kenapa ya pekerjaan Oten suka nyuruh-nyuruh? Paham jadi. Kalau kami itu diskusi Bang, kami yang bawa data, kami bila kami mempertanyakan sesuatu, tentu kami membawa literasinya. Kami bawa apa yang ingin kami tanyakan. Kalau kamu modalmu cuma apa ya? Ya udahlah. Deritamu lah, saya nggak mau buka apa yang kau tanyakan. Ya sabar, tapi kalau dikasih kebiasaan gini dikit-dikit nyuruh-nyuruh, memang kau siapa nyuruh-nyuruh kami? Kalau kita mau diskusi Bang, ya naik komal itu udah siap. Kalau kan ibarat orang mau berperang, udah siap pedangnya, udah siap segala macam. Jadi kita ini perang narasi, perang argumen, perang data. Kita bukan perang pakai pedang ya, pakai tombak segala macam. Kita perang literasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perang data. Percuma Bunda sama Oten itu kalau mau ini kanal kitab suci Al-Quran, nggak ngerti juga dia. Cuma
Ujung-ujungnya tidak percaya, ujung-ujungnya menghujat. Tapi dia ini baik kok, nggak menghujat Bang, mudah-mudahan ya. Kalau dia menghujat ku balik dia, biasa dia mencret kalau ku balik ke dia. Jangan menghujat lah Bang. Lanjut. Ya kalau kau naik cuma modal mau nyuruh-nyuruh kita di atas, aduh malu-maluin kau itu, nggak bermodal, mau diskusi nggak bermodal. Udahlah, turun Bang. Ya oke Bun, makasih. Ya Bang, mohon maaf ya, aku nggak mau kau perintah-perintah suruh-suruh Ya buka apa-apa. data. Ya Bang. Iya makasih. Ya makasih saya turun ya Bun. Ya. Males aku disuruh-suruh saudara, ini dibawa juga. Iya benar-benar. Males aku. Males, Biasa masih apa nyuruh-nyuruh. nonton ini, kadang di Bible-nya aja kita yang suruh baca, dia tidak pernah mau baca. Dikasih data pun dia tidak mau tanggapi. Ya nggak usah lah kau diskusi, kalau gitu turun aja. Nggak bermodal amat. Harusnya dia sudah siapkan pertanyaannya kan, naik tinggal dia baca. Di ayat ini begini kan bagus. Tadi itu Umma yang bacakan. Naik sini perintah-perintah kau siapa? Mohon maaf ya saudaraku di bawah, mohon maaf. Aku nggak mau diperintah sama Oten. Kalau saudara muslimku kasih suruh saya ya oke lah. Tapi kalau Oten, males. Tapi ini Waalaikumsalam. Tapi kita gimana Bunda, tanggapan Bunda melihat populasi Oten yang makin menipis ya karena pada mualaf Bunda, makin punah. Alhamdulillah ya Bang ya, betul. Sebenarnya mereka ini ya nyalinya ciut untuk naik komal lagi, ciut. Kenapa? Nggak ada lagi apa ya literasi yang bisa mereka bawa untuk membantah argumen-argumen debater Muslim ya. Nggak bisa lagi mereka, kecuali kayak tadi naik emosi, marah-marah, naik cuma bisa ngomong nggak bawa data. Nggak bisa lagi dikasih balik data dia nggak bisa jawab. Mati kutu lah aku tengok ya. Mohon maaf ya saudara-saudara. Tadi jam 3 siang kah dari Kalimantan mualaf Pak Doni. Alhamdulillah. Di roomnya Singa Allah. Alhamdulillah. Aku bukan menegur Mbak Tiara tadi. Biasanya kalau kita pajang gambar itu, biasa kita ke band. Gambar-gambar begitu. Bunda, masalah firman ini aja kadang Oten nggak ngerti-ngerti ya. Iya sih. Firman itu kan Padahal menurut KBBI artinya kata firman adalah kata perintah Tuhan atau ucapan Tuhan. Arti lainnya dari firman adalah sabda. Contoh iya, kalimat yang kata perkataan. firman, yakni segala firman Tuhan hendak dipatuhi. Firman ilahi terkatub dalam kitab suci. Ada loh kisah aku tengok di YouTube ya, seorang mahasiswi. Tuh dia ini ya masih muda, belia, remaja. Dia tertarik Islam itu ketika dia buka-buka Bible, dia lihat babi haram. Di Imamat kan, Imamat 11 babi haram. Dia tertarik buka. Mulai dia tertarik kok, kenapa ya ini di Bible ini di kitabnya katanya babi diharamkan, tapi kenapa nih saya sekeluarga ini hampir tiap hari lah makan itu kan, padahal ini haram. Dia mulai cari tahu, membaca, ikut kajian-kajian, ya. Akhirnya dia bersahadat sembunyi-sembunyi ya ke masjid. Akhirnya karena dia mulai tertarik cinta dengan Islam,
eh, apa ya, terkendala kalau dia mau beribadah kan, atau makan makanan, makan. Akhirnya dia merantau ke Jakarta. Dia orang Medan, merantau ke Jakarta. Dia di sana kerja, lambat laun. Akhirnya ketahuan kan sama orang tuanya, marahlah orang tuanya di kampung. Akhirnya adiknya pun menyusul. Karena adiknya juga mau sekolah, ikut kakaknya. Kakaknya udah kerja segala macam lah, dia kerja di Jakarta nih. Anak ini ya, yang cewek ini. Sambil kuliah dia kerja. Akhirnya adiknya pun ikut bersyahadat ya, dia syahadatkan. Sekarang dia kerja di kedutaan Turki, kalau nggak salah Turki apa Mesir. Dia berprestasi. Sekalipun orang tuanya belum ini ya, belum masuk Islam, belum ini. Hanya dia 2 orang. Artinya kalau mereka mau berpikir secara baik dan benar ya, yang mereka lakukan itu bertentangan semua dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya judul ini bagus lah, Kristen tidak ikut Yesus. Betul. Makanya Bunda susah mereka memang itu karena sudah kental banget doktrin dan dogmanya tuh Bunda. Kental. Memang mereka sejak Memang berat kecil ya, ya. kalau melangkah tuh berat memang. Sejak Tapi ya kecil kalau mereka memang tuh sudah hati didoktrin. dia, intinya sadar aja. Kalau dia sadar dan memang mau mencari kebenaran, itu dia bisa ngelawan kok. Tapi kemarin malam ya, kalian tidak dengar mungkin di tempatnya siapa, komalnya siapa ya, Wan Abi ya. Di situ ada Maria, atau di Komal mana ya? Maria yang orang Papua ya, mamanya Papua. Pokoknya daerah timur lah. Papua atau pokoknya daerah situ ya. Terus bapaknya orang Medan. Ya. Dia merantau ke Jakarta. Bukan di Bandung apa di mana? Pokoknya daerah Jawa lah. Sekarang ya posisinya. Ini bapak suami istrinya, bapaknya nih pisah. Tadinya bapaknya masuk Islam, ikut mamanya kan. Jadi akhirnya mereka pisah. Entahlah ceritanya gimana pisah. Si Maryam ini, Maryam namanya ya, Maryam. Maryam ini tidak ikut ke bapaknya. Dia tertarik dengan Islam yang agama ibunya. Ibunya juga tidak maksa katanya ya. Dia hanya mencontohkan bagaimana Islam. Akhirnya anaknya ini tertarik masuk Islam. Nah, dia sekarang di Jakarta atau Bandung ya. Kenapa sekarang? Dia sudah memualafkan lebih 20 orang teman-temannya. Bayangkan, lebih 20 orang. Itu ceritanya Masya Allah. Lebih 20 orang dia mualafkan. Dan malam itu ada ini ya, itu teman-teman sekitar dia ya. Entah teman kerja, teman kampus. Adapun sekeluarga katanya mualaf. Gara-gara heran aja kenapa Tuhan mati. Cara-cara pendekatannya berdialog itu dengan santun ya kalau dia cerita. Walaupun dia dihujat, dia nggak kayak kita kadang emosi kan. Ini si Maria ini. Pokoknya mantap lah dia. Itu masih muda loh semua yang bersyahadat lewat dia. Masya Allah. Benar Bunda. Justru yang udah agak berumur nih agak susah.